Saudara-saudara semua, selamat pagi. Pagi ini kita membahas Ulangan pasal 20. Pagi ini yang khotbah adalah Pastor Joshua, yaitu pasal yang sangat istimewa dan juga agak sulit untuk kita bahas. Kita bisa melihat di dua sisi bagian. Dan di satu sisi kita membahas bagaimana kita berperang. Dan di dalam berperang banyak yang ditentukan dan bagaimana melakukannya. Dan di sisi lain, dari sisi jangan membunuh. Jadi dalam sisi ini kita akan agak sulit. Jadi saya mengambil keputusan dari sisi jangan membunuh. Kita barusan kita melakukan khotbah dari 10 perintah Tuhan yang ke-6, jangan membunuh. Dari Ulangan pasal 1 sampai 10 dan sampai pasal 20, yaitu tentang kota perlindungan. Di Ulangan pasal 19, di sini dikatakan jangan membunuh orang, tetapi dengan tidak sengaja kita membunuh. Jadi dengan tidak sengaja tidak bisa dihindari. Tuhan memberikan kita perintah, 10 perintah Tuhan, jangan membunuh di dalam perintah yang ke-6. Dan dikatakan kita mesti mengasihi sesama kita. Kita tidak ada kekuasaan untuk mengambil nyawa orang, karena nyawa adalah miliknya Tuhan. Tapi di dunia nyata, membunuh atau membunuh orang yang dibunuh memang tidak bisa dihindari. Jikalau kejadian permasalahan ini dan kita bagaimana melakukannya. Orang yang membunuh orang, apakah orang itu mesti dibunuh? Dan bagaimana kita melakukan perintah yang ke-6, itu 10 perintah Tuhan yang ke-6 dari pasal ke-12 sampai pasal 16 ini. Di sini dikatakan jangan membunuh. Dan ini yang pasal 19 sampai pasal 20 dikatakan tentang perintah Tuhan yang ke-6 bagaimana melakukannya. Dia itu di Ulangan pasal 19, orang yang tidak ada dengan sengaja, ya tidak ada niat untuk membunuh orang, tapi sudah membunuh orang, tapi karena dia tidak ada niat, tapi dengan tidak sengaja membunuh, dan dia boleh pergi ke suatu tempat perlindungan supaya orang yang kerabatnya atau saudaranya yang mati mengejar dan tidak bisa membunuhnya. Jadi jangan dia menumpahkan darah orang yang tidak berdosa. Jadi situ ada satu peraturan yang sudah ditentukan, diterapkan. Itu yang ditulis di Ulangan pasal 19. Jadi di sini dikatakan seorang bersaksi jangan sembarangan melakukan saksi. Jadi kita mesti ada satu kenyataan. Jangan dengan sembarangan bersaksi. Itu di sini dikatakan pemasyarakatan tentang pembunuhan. Di dalam suku Tuhan, menjadi milik Tuhan, menjadi rakyat Tuhan, kita jangan membunuh.
itu ya tentang di dalam ya tentang, rakyat maksudnya jemaat Tuhan, rakyat Tuhan ya. Tentang bahasa Israel di dalamnya, tetapi sekarang dikatakan di luar. Dan tuh, di saat bangsa Israel melewati Sungai Yordan dan ada satu negara di saat di dalam tanah Kanaan selalu ada peperangan. Tentara dan tentara selalu dalam peperangan untuk merebut satu tanah, yaitu dari Mesir, dari Mesir sampai ke Syria. Yaitu dari ke utara. Kemarin dia ada satu jalan, karena di Timur Tengah di situ perjalanan, yaitu satu jalan yang mereka setiap Mesir keluar dari Mesir selalu melewati tempat ini, yaitu di utara. Dan ada lagi tempat yang lain, maksudnya banyak negara yang mau berperang selalu melewati jalan ini. Dan tempat ini sangat besar, maka orang ingin merebutnya. Dan di tempat mana dia untuk merebut tempat itu, maka dia mesti melewati tempat ini. Maka bangsa Israel akan selalu terkena dampaknya, maka setiap selalu berperang. Di sebang keluar berperang, kita melihat di situ kita melihat tuh di dalam Samuel bagaimana raja itu berperang, yaitu tinggal di tanah Kanaan. Peperangan tidak bisa menghindar. Dan setiap tahun pasti ada permasalahan ini. Selain di dalam zamannya Raja Salomo sama Daud, dan semua pasti zaman, dan mereka tidak diserang. Di saat mereka keluar, dan di situ mereka juga mesti keluar berperang menyerang orang lain. Peperangan tidak bisa dihindari. Perintah Tuhan yang keenam ini, jangan membunuh, bagaimana melakukannya? Dari Ulangan pasal 20 ini membicarakan di dalam peperang bagaimana melakukannya. Ayat 1 sampai 4. Itu mempersiapkan tentara untuk berperang. Ulangan pasal 20 ayat 1. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Ini katanya engkau itu yaitu rakyat ya, yaitu seluruh rakyat Israel, yaitu rakyatnya Tuhan. Ya, ini sini katakan bukan hanya tentara, ya seluruh bangsa Israel. Jadi di jumlah seluruh bangsa Israel dibandingkan dengan yang negara-negara lain ya, itu adalah sangat sedikit ya, jumlah orangnya sangat sedikit, jumlah rakyatnya tidak banyak. Dibandingkan Mesir tidak bisa dibandingkan dengan
kerajaan Aram juga tidak bisa dibandingkan. Itu sisi dari utara, selatan juga. Ini mereka sangat kuat. Dan bangsa Israel terjepit di tengah-tengah mereka. Jumlah orang juga tidak bisa dibandingkan, dan tentang luasnya tanah juga tidak bisa dibandingkan, dan juga tentang makanan yang disediakan juga tidak bisa dibandingkan, tentang juga tentara, kereta dan kuda tidak bisa dibandingkan, ya. Maksudnya mereka lebih banyak dan bangsa Israel lebih sedikit, dan berkata bagaimana mereka berperang. Dan di sini firman Tuhan, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Jadi kamu bisa mau berperang, kamu mesti bersiap. Tapi kamu jangan takut, memang kamu lebih sedikit dari mereka. Dan seperti kita hari ini, kita di gereja, di tempat kamu bekerja, kamu menghadapi banyak peperangan rohani. Jumlah kita tidak bisa dihitung, maksudnya tidak dibandingkan, lebih sedikit gitu ya. Dan juga persediaan peralatannya gitu, tidak bisa dibandingkan. Kita boleh diibaratkan paling sedikit. Kita tidak banyak tentara, kereta, kuda. Karena bahasa Israel tidak banyak ada kereta, kuda. Dan bagaimana mereka berperang. Tapi jangan takut kepada mereka. Kita mesti mempunyai kepercayaan. Karena sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, menyertai engkau. Tuhan Allahmu ada Tuhanmu. Walaupun kita tidak banyak tentara dan kereta kuda, tapi sebab ada Tuhan yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan Tuhan yang berjanji membuat perjanjian denganmu. Dan di sini di dalam perintah Tuhan yang ke-6, jangan membunuh. Jadi kita berperang, kita mengikuti Tuhan. Tapi Tuhan menyuruh kita bagaimana berperang. Jadi maka kita berperang menurut kehendaknya Tuhan, menurut satu perintah Tuhan. Oh, kita berperang, kita boleh seenak kita ya. Kita menjadi rakyatnya Tuhan. Emang tidak salah kita mesti berperang. Tapi ada Tuhan di tengah-tengah. Dan kita mesti mengikuti Tuhan, mesti mengikuti perancaranya Tuhan dan menjaga perintahnya Tuhan, mengikuti. Jadi tidak usah takut karena Tuhan menyertai. Orang lain berperang mengandalkan kereta dan kuda, tapi bangsa Israel berperang mengandalkan Tuhan. Jadi kita percaya pada Tuhan, kita jangan takut. Yaitu mempersiapkan kepercayaan yang berperang ya. Jadi imam mesti berdeklarasi. Dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sedang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gentar karena mereka. Jadi sini katakan jangan takut. Jadi jangan takut. Jadi sebelum mereka pergi berperang, maka seorang imam keluar berdeklarasi kepada mereka, jangan takut, jangan gentar, jangan lemah hati, jangan takut. Ada Tuhan. Karena Tuhan menyertaimu. Sebab Tuhan mulai yang menyertai kamu, yang berperang bagimu. Maka Tuhan berperang melawan musuhmu dan menyelamatkanmu. Karena yang berperang adalah Tuhan. Jadi bangsa Israel, rakyat kerajaan surga, bagaimana kita berperang? Maka jangan takut.
Jangan melihat jumlah orang, jangan melihat tentara. Kita mesti melihat Tuhan. Karena peperangan adalah miliknya Tuhan. Tuhan melalui kita melakukan. Kita jangan tidak ada Tuhan. Tuhan yang berperang. Bukannya kita yang berperang. Kita rakyatnya Tuhan. Ya, kita melihat bagaimana Tuhan melakukan satu perkara yang besar. Kita melihat bangsa Israel di dalam berperang ya. Kita kasih karunia-Nya Tuhan, kasihnya Tuhan di tengah-tengah. Kita melihat itu peperangan 6 hari peperangan itu, kita melihat itu banyak keajaiban yang besar. Dan Tuhan yang berperang bagi mereka. Dan hari ini mereka menjadi rakyatnya Tuhan dan mereka percaya segala hal Tuhan yang bisa menghadapi serangan, memuliakan Tuhan. Dan Tuhan Engkau mau melakukan bagaimana berkarya dan kami mengikutinya. Jangan mengikuti kedagingan kita, jangan mengikuti semua yang kita ambil keputusan. Kita mesti percaya kepada Tuhan. Kita serahkan musuh kita kepada Tuhan. Yang paling gampang kita berkata ya, perumpama ya, kita mengendarai mobil ya, kita menyetir mobil. Dan kita menyetir mobil, kita melihat ada orang tidak baik ya. Waktu kamu berjalan dengan benar ya, di jalur yang benar, waktu kamu nyupir ya, menyetir mobil gitu, ada satu mobil memotong jalanmu dan berhenti di hadapanmu, dan kamu klakson dia ya, dan dia berhenti dan maksudnya memarahi kamu, ngajak kamu ribut ya. Kadang mungkin juga akan ajak angkat tangannya ya, maksudnya dengan tangan atau bahasa syarat untuk mengomeli kamu. Dan saya juga sering mengalami ini. Pada suatu saat saya jalan ya, sebenarnya saya bukannya menyeberang ya, dan ada satu mobil dari jalan kecil berjalan keluar dari jalan besar. Waktu dia pas mau keluar, dia tanpa tidak sengaja mobil itu langsung naik ke trotol gitu ya. Dan kalian tahu kan, saya pastor ya, ini main basket ya, pas saya melihat mobilnya sampai naik ke trotol orang berjalan ya. Dan saya melihatnya dan saya menanya, kamu bagaimana nyupir ya? Dan orang itu bukannya minta maaf. Sekolah ini udah buka pintu. Itu ambil satu candra gitu ya, yang buat ini, yang biasa orang kuli untuk mengambil kait beras gitu, dan turun seperti ingin berantem ya sama Pastor Joshua gitu ya. Dan saya begitu, kenapa kita mesti berperang dengannya? Dan kita juga tidak usah takut melarikan diri. Saya tidak menghiraukan dia. Dan dia di belakang ngomel-ngomel gitu ya, marah-marah. Dan ini bagaimana kita melakukannya? Jangan takut. Kita serahkan kepada Tuhan orang semacam ini ya. Dan kita berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan, orang ini saya serahkan padamu. Orang kanan ini saya serahkan padamu. Engkau menjadi Tuhan saya yang mengadili, dan saya terus berjalan dan tidak peduli padanya. Di jalan raya menyupir juga begini.
dan kita tidak usah menjawab atau peduli. Jadi kita mesti dengan caranya Tuhan, dengan percaya kita menjawabnya. Jikalau kamu menjadi seorang pembisnis yang berdagang gitu, orang menindas kamu dengan cara yang tidak baik, dan kamu bagaimana melakukannya, ini suatu perumpamaan ya. Dan kita serahkan pada Tuhan. Kita tidak usah berperang sama dia. Kita tidak usah takut. Karena kita tahu ada Tuhan. Tuhan akan berperang bagi kita. Amin. Dan kita melihat di ayat ke-5 sampai ke-8. Perang ini kita bagaimana melakukannya, dan memang berperang. Tapi kita tidak usah takut, kita mesti mengumpulkan tentara. Mengumpulkan tentara, kita masuk di dalam peperang memang akan ketakutan ya, ada bahaya. Karena di sini kita katakan jangan kita membunuh, tapi kita juga mungkin akan dibunuh. Jadi kita bagaimana melakukannya? Ini ada 2 kelompok orang. Jadi yang tidak usah pergi berperang, yang tidak usah pergi untuk berperang, yang tidak usah ya, tidak semestinya yang pergi berperang. Ini ada orang yang bagaimana ya. Dan juga ini ya sini kada yang ini berbicara kepada mereka ya, sebab Tuhan Allahmu dia berjalan menyertai kamu, yang menyeberang bagimu, maksudnya yaitu iman juga untuk berdeklarasi. Itu yang siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya ya. Jadi tidak boleh pergi pulang ke rumah. Jadi saya rasa perumpamaan ini banyak orang pulang ke rumah. Saya ingin membangun rumah, jadi tidak cukup uang untuk membeli rumah. Jadi banyak orang pulang untuk bekerja, mengumpulkan uang. Seumpama contohnya ya perpuluhan ya, Tuhan keadaan tidak baik, perekonomian tidak baik, saya ngutang dulu ya. Jadi dicatat dulu utang saya, maksudnya perpuluhan saya gitu. Jadi sini dikatakan saat kamu mendirikan uang ya, tetapi belum menempatinya, ia boleh pulang ya, pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Jadi sini persembahan sangatlah penting. Jika kamu tidak persembahan, kamu jangan pergi maju untuk berperang. Kamu ada utang ya, kamu jangan pergi berperang, sangat bahaya. Dan juga supaya jangan orang lain yang menempatinya. Sangat bahaya. Jadi rumahmu ditempati orang lain, dan orang lain yang menempatinya. Apa yang sudah kamu bangun, apa yang sudah kamu sediakan sudah tidak ada. Nyawa pun sudah hilang. Kalian melihat? Jikalau kamu terhadap Tuhan ada rasa maksudnya ngutang yang belum kamu persembahkan pada Tuhan gitu ya, jadi kamu jangan pergi untuk berperang. Dan ayat yang ke-6, dan siapa telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Ayat ke-7, dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain mengawininya. Ini dia katakan, di saat dia
membuat kebun anggur dan anggurnya itu sudah berbuah tapi dia belum mengecap hasilnya. Ya kamu boleh pulang ke rumahnya untuk menikmati yang mengecap hasilnya. Itu yang Tuhan berikan, bagian yang Tuhan berikan padamu. Dan Tuhan yang berikan padamu, kamu mesti mendapatkannya. Dan kamu mengawini ya istri ya. Ya kamu sudah bertunangan tapi kamu belum mengawininya, jadi belum menikah. Kamu mesti pulang ke rumah. Supaya jangan ia mati dan istrinya menjadi milik orang, kamu mesti menikmati. Tuhan memberikan kamu kebun anggur, Tuhan memberi engkau istri, kamu mesti hidup dengan baik. Dan kehidupan ini belum lewat. Kamu pergi berperang, kamu akan kehilangan semua ini. Kamu ada kehidupan yang baik, Tuhan berikan padamu, kamu sudah mendapatkannya. Apa yang kamu tidak bisa, maksudnya memberikan pada Tuhan ya, tapi kamu sudah memberikannya, kamu sudah dipuaskan dan sudah membayar apa persembahan yang kamu berikan pada Tuhan, dan kehidupan kamu sudah baik. Jadi kamu boleh pergi berperang. Jadi saudara-saudara semua bisa tuh. Jadi kamu ada satu kehidupan yang baik. Yang ini yang Tuhan berkenan. Peperangan satu sama seperti tempat kita bekerja ya. Jadi di dalam tempat kita bekerja tidak bisa membandingin dengan kehidupan kita. Tuhan yang berikan padamu yang kamu dapatkan. Demi untuk pekerjaan kamu melakukannya. Kamu tidak bisa menikmatinya. Tuhan memberi kamu kehidupan atau rumah tangga kamu, tapi kamu tidak bisa menikmati. Tapi kamu terus bekerja di luar. Ya maksudnya bekerja, terus kamu terus berperang sampai kamu mengorbankan keluarga kamu, kebun anggurmu, istrimu menjadi milik orang lain. Tuhan sangat mementingkan kehidupan ini. Bukan Tuhan melihat kamu, apa yang telah kamu lakukan. Tuhan memberikan kamu kehidupan, memberikan kamu istri dan kebun anggurmu supaya kamu bisa menikmati hidup ini dengan baik. Saya berharap ya supaya menghimbau saudara-saudara semua memahami apa yang saya jelaskan. Memang pekerjaan sangat penting, tapi jangan kamu mengorbankan rumah tangga kamu, keluarga kamu. Jadi di sini dikatakan orang semacam ini maka tidak pantas untuk pergi untuk berperang. Dan yang kedua ya, orang yang kamu sendiri tidak ingin pergi berperang, maka kamu juga jangan pergi berperang. Ayat ke-8 lagi, para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian: siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Yaitu pengatur pasukan itu berbicara kepada rakyat. Orang yang tawar hati dan takut dan juga tidak boleh pergi untuk berperang karena mereka takut. Karena mereka tidak bisa melihat Tuhan menyertainya. Jika mereka di dalam keadaan berperang ya, medan perang ya, hanya takut dan untuk orang lain, untuk melayaninya menjadi beban bagi tentara yang lain.
Dan karena hatinya takut dan lemah hati, dan hatinya tawa membuat bisa mempengaruhi yang lain. Dan ini kelompok di berperang ya, tentara berperang ya. Dan kita membicarakan semua ini dan sudah menyelesaikan semua rakyat menjadi tentara berperang, dan mereka mesti mempunyai kepercayaan. Dan kamu ada yang belum kamu bayar, ajarkan pada Tuhan. Kamu ada satu kehidupan yang baik di dalam rumah tangga kamu. Jika kamu tidak ada ini, kamu boleh pulang. Jika kamu sudah baik dan semuanya kamu sudah ada, kamu ada kepercayaan, oke, saya maju berperang demi untuk Israel dan demi untuk Tuhan, saya pergi berperang untuk perang ini, dan kamu boleh pergi untuk berperang. Dan kamu berkata, saya tidak ingin pergi, saya takut, maka kamu boleh pulang. Dan pengatur pasukan menyuruh kamu pulang. Sekelompok orang ini sudah siap, sudah dikumpulkan, dan juga membimbing atau mengatur pasukan, pengatur pasukan untuk membimbing mereka, mengatur mereka, membawa mereka untuk berperang. Kita sampai ayat 10 sampai 20. Dari sini dikatakan berperang, bagaimana berperang. Ayat 10, apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Itu berdamai. Ya, kamu mau berperang dengan kota ini, maka harus engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Tetapi apabila kota itu mau berdamai dan membuka kota itu ya, dan maka mereka menjadi hambamu. Tetapi jikalau mereka tidak mau berdamai, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allah menyerahkan ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dan dengan mata pedang. Hanya perempuan, anak-anak, hewan dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan yang boleh kau lampas bagimu sendiri, dan jarahan dan musuh ini jangan engkau berikan oleh Tuhan Allahmu, boleh kau pergunakan. Jadi ayat 10 sampai 15. Di sini di saat bangsa Israel mendapatkan tanah Kanaan, dan kamu pergi berperang bukan hanya di luar tanah Kanaan, kamu berperang, dan bagaimana melakukannya. Di sini dikatakan jangan membunuh, dan kita mesti berdamai dulu. Emang perang kita tidak bisa menghindari. Jadi kamu pasti menyerang tetangga kamu. Kamu boleh pergi, di satu hal menyuruh kamu pergi berperang, kamu boleh pergi. Tapi di saat kamu pergi sampai satu negara kota gitu ya, kamu mesti deklarasi dulu dan bertanya pada mereka, apakah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Dan mereka mau berdamai, maka kamu jangan membunuhnya. Dan jika dia tidak mau menyerah, dan kamu boleh berperang, membunuhnya, berperang padanya, dan kamu hanya boleh membunuh lelaki dengan mata pedang, tetapi perempuan, anak-anak, hewan dan segalanya yang ada di kota itu jangan kamu bunuh.
ya. Dan itu dikatakan tentang orang yang di luar Kanaan. Kamu jangan membunuhnya. Dan mereka mau berdamai supaya mereka boleh melakukan pekerjaan rodi sebagai hambamu. Tetapi kalau mereka tidak mau berdamai, kamu boleh melakukan di sini, di dalam perintah Tuhan yang ke-6, jangan membunuh. Tetapi terhadap orang di Kanaan, di dalam tanah penjajah ini, lain lagi caranya. Yang perintah Tuhan yang ke-6 di tempat ini, kita bagaimana kita memakainya. Mari kita lihat. Yang di luar Kanaan kita sudah membahasnya. Sekarang di dalam Kanaan ayat 16, ayat 16 ya. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernapas. Ayat 17, melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya mereka jangan mengajak kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Itu orang Kanaan yang di dalam itu semuanya mesti dimusnahkan, ditumpas ya, yakni supaya jangan mereka mengajak kamu membuat sesuatu segala kejian dan membuat Tuhan murka. Jikalau kamu tidak membunuhnya, kamu akan melakukan satu melanggar hukum ya, yang hukum Tuhan, perintah Tuhan yang 1, 2, 3, dan 4. Maka supaya kamu jangan mengajak kamu ya, karena mereka akan menggoda hatimu, mengajak kamu, maka kamu akan membuat Tuhan murka, dan maka kamu akan menjatuh dalam dosa, dan kamu akan diusir, dan kamu akan musnah, dan waktu kamu di sini tidak akan panjang. Yang paling penting di sini, apakah ada Tuhan di dalam berperang? Tuhan yang berperang bagimu. Jadi tidak usah takut berapa banyak tentara, dan jangan takut sama orang. Kita yang berperang, kita tentara sudah siap keluar berperang. Juga ada hati yang damai, ada kasih. Tetapi terhadap bangsa Kanaan yang di tempat itu, kita mesti semuanya ditumpas. Kenapa Tuhan memberikan tanah Kanaan kepadamu? Karena orang Kanaan dosanya sudah penuh. Maka Tuhan ingin menumpas mereka. Kamu masuk ke tanah Kanaan, kamu mesti melakukan ini. Jangan sayang mereka. Jika kamu sayang pada mereka, maka kamu akan mengikuti mereka. Tuhan melihat bangsa Israel pasti akan mengikutinya. Maka Tuhan memerintahkan mereka mesti ditumpas semuanya. Jadi sini dalam perintah Tuhan yang ke-6, jangan membunuh terhadap orang Kanaan. Mereka tidak di dalam perintah Tuhan yang ke-6 ini. Tetapi Tuhan memerintahkan kepada mereka untuk menumpas orang Kanaan. Dari sini tentang di tanah Kanaan ini yang di luar, Tuhan masih mengenang mereka. Tenang 2 bagian ini ya, tentang kayu ya, pohon maksudnya, ayat 19-20 ya. Apabila dalam memerangi satu kota, engkau lama memukul itu untuk merebut, maka tidak boleh engkau merusak pohon-pohon di sekelilingnya dengan mengayunkan kapal kepadanya.
Kalau kita dengan pohon-pohon ini kita memakainya sebagai peralatan untuk kau tebang, sebab pohon itu dipandang itu bukan manusia. Ya, maksudnya. Jadi pohon-pohon itu dan batang itu yang bisa menghasilkan buahnya yang boleh dimakan, maka kamu mesti tidak boleh kamu rusak ya. Tetapi pohon yang tidak menghasilkan buah, boleh kamu menebangnya. Di dalam situ ada pohon yang ini, kamu mesti jangan merusaknya ya, mesti disimpannya. Jadi di sini dikatakan kamu boleh membunuh orang, tapi jangan kamu merusak pohon-pohon itu. Nah, Tuhan menciptakan ada bagiannya, bukan karena nilainya lebih tinggi dari manusia. Dan Tuhan berkata pohon-pohon ini tidak berdosa. Jadi pohon-pohon ini tidak usah bertanggung jawab atas dosa-dosanya mereka, manusia. Jadi dalam peperangan ini adalah hasil dari dosa. Jadi kita tidak bisa menghindari. Jikalau sesama hidup dengan damai, tentram, maka tidak usah berperang. Karena mereka hidup tidak tentram dan damai, maka mesti berperang. Jadi memang perang ini ya tidak semestinya berperang, tapi perang ini mesti berperang. Dan seperti di pasal 19, jangan membunuh orang, tapi dengan tidak sengaja membunuh orang, bagaimana kita melakukannya. Jadi di pasal 19 sama pasal 20, jadi yang intinya jangan membunuh. Jangan menebang pohon ini. Orang memang mesti dibunuh karena orang itu mesti bertanggung jawab atas dosanya. Memang kita sampai di sini, tetapi perintah Tuhan melingkupi semua ini. Mohon Tuhan membantu kita. Kita hari ini bagaimana kita memakainya? Karena kita menjadi rakyat di dalam kerajaan itu. Di dalam kerajaan ini kamu mesti bisa kamu ditetapkan kamu untuk pergi berperang, dan saya sudah bertunangan dan saya belum menikah. Mungkin dah tunangan mesti 1 tahun. Saya sudah membeli rumah, saya belum menempatinya, saya sangat takut. Di dalam dunia nyata ini kamu tidak bisa begini. Tapi perintah ini, peraturan ini di Israel bisa. Jadi sampai di negara ini semua melakukan satu kerajaan perintah atau satu perjanjian dengan Tuhan. Jadi keagamaan dan tentang satu keagamaan dan juga tentang peperangan dan pemasyarakatan itu jadi tidak disamakan ya, bisa dibedakan. Jadi di saat negara menyuruh kamu untuk menyuruh kamu berperang, ikuti tentara gitu, jadi kamu mesti dengan hikmat kamu melakukannya. Jikalau pemerintah atau negara memberikan satu senjata untuk kamu untuk maju berperang, nah kita juga saudara-saudara ini kita tuh itu satu pastor yang di training, tapi kita tidak bisa memberontak, tapi kita tidak
dengan brutal untuk menjawab, dan kamu juga tidak bisa melarikan diri. Di saat kamu pergi latihan tentara dan kamu tidak pergi karena kamu mematahkan tangan kamu, dia bilang tangan saya, jadi saya putus, maka saya tidak bisa untuk berperang. Dan juga pastor batalan pergi perang, ya latihan perang gitu, berperang gitu, dan juga dengan percaya padahal senjatanya tidak ada pelurunya. Dari sini, dan di sini kita juga jangan sampai mencelakakan tentara kita. Kita tidak membunuh musuh kita, tetapi kita dibunuh. Banyak tentara kita yang dibunuh sama musuh kita. Memang di dalam dunia nyata ini kita mesti memakai status kita sebagai rakyat dengan kehidupan kita. Ini ayat pasal 19-20. Kita mesti menjaga, mohon Tuhan membantu kita. Amin. Baik, kita bangkit berdiri, kita bersama memuji Tuhan kita. Atau menyadari kita, mohon Tuhan membantu kita. Kita memuliakan Tuhan, kita memuji Tuhan kita. Haleluya.
Saudara-saudara semua, kita berikan tepuk tangan kemuliaan pada Tuhan kita. Kemenangan bukan karena kita, karena semua ini karena Tuhan kita yang besar ini. Saudara-saudara semua, kita berdoa, kita berdeklarasi Tuhan kita yang ini, yang kita dipenuhi dengan kekuatan, membimbing kita di dalam kemenangan. Kita deklarasi di dalam hati kita banyak kekhawatiran kita, ketakutan kita. Kita dengan percaya kita berdeklarasi, saudara semua, kita membuka berdeklarasi. Di saat ini kita juga dengan kepercayaan kita di supaya Tuhan menambahkan kepercayaan kita. Tuhan Yesus, Tuhan adalah Tuhan kami. Kami mengandalkan kamu Tuhan berperang pada kami. Tuhan, kami memohon bantu kami setiap orang, supaya hati kami menentukan, hati kami kuat, supaya hati kami tahu Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Engkau berperang bagi kami. Kami serahkan hati kami kepadamu. Kami bangkit mengandalkanmu, jangan takut, karena Engkau Tuhan yang kasih kami. Dan juga kita membantu kami setiap hari hilangkan semua ketakutan dalam hati kami, supaya kami membimbing kamu masuk seperti tempat yang Engkau sediakan. Engkau Tuhan yang Kau berikan pada kami yang tempat, kami tetap mengikutimu, supaya kami dalammu beri tegak, tidak tergoyahkan. Tuhan, kami menyertai kami, kita tidak takut. Tuhan, kami mujimu. Tuhan, kami berterima kasih. Jadi saat kami menghadapi keadaan seperti ini, dan keadaan ini dan perekonomian ini, tapi kami melihat banyak pemberontakan ini yang tidak ada damai. Tapi kita berkata pada kami mendengar, pada dalam keadaan sekeliling ini berperang, kita tidak usah takut, tidak usah tawar hati, karena Tuhan yang menyertai kita. Tuhan, Engkau menyertai kami. Dan semua dalam COVID ini, virus ini, dan perekonomian ini, Engkau berperang di tengah-tengah kami. Dan Tuhan, Engkau berkata menyemangkan kami, kami berdeklarasi, Engkau Tuhan menyertai kami. Kami berpegang pada kemuliaan-Mu berperang, dan berpegang pada firman-Mu berperang, dan bantu kami setiap orang. Bukan karena cara kami ini berperang, tetapi kami mencari satu keberanian kami pergi. Tapi kami berpegang pada firman-Mu, firman-Mu menyertai kami. Engkau menyertai kami, dan kamu berperang dengan musuh kami. Dan kami berperang kemuliaan-Mu, dan kami percaya Tuhan yang menyertai kami. Dan kami setiap orang boleh juga kami melihat Tuhan bagaimana apa yang Engkau kerjakan, apa yang berkarya dalam kehidupan kami yang perkara besar. Dan mari kita berdoa untuk kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, kita banyak menghadapi peperangan, banyak kesulitan kita di dalam kehidupan rohani kita, di dalam kehidupan kita, kita berperang. Dan banyak orang datang untuk menyerang kita, banyak peperangan yang membuat kita menyerang kita, dan kita berdoa, dan kita bukan melihat kita betapa besar kekuatan kita, tapi kita mengadakan Tuhan, kita bersama, kita membuka mulut kita, berperangan di dalam diri kita, kita dalam memadakan Tuhan. Tuhan berkata Tuhan pasti akan berperang dengan kita, dan kita bersama, kita berdoa. Terima kasih sebab Yesus di hari kita janji ngesan sudah terjadi. Tuhan, ini kekurangan takutan kami, tapi kami percaya padamu Tuhan. Engkau di tengah dalam kami. Hilangkan semua ketakutan kami, hati kami. Kami adalah rakyatmu, kami adalah tentaramu. Biarkan kami dengan percaya berdeklarasi, kekuatanmu penuhi.
Kita berdeklarasi, Engkau Tuhan yang memberi kami kekuatan. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau di tengah dalam kami. Karena Tuhan di tengah-tengah setiap orang. Dan kami bisa dengan berani berdiri. Dan semua musuh kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dan bisa kami berperan di dalam medan peperangan. Kami bagaimana kita menghadapi di dalam tempat kerja kami, menghadapi keluarga kami, di dalam keadaan kami ini banyak kekecewaan dan juga banyak tekanan, dan kami banyak ditindas. Tapi Tuhan, kami semua ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Saudara-saudara semua, kita merenungkan kembali di hati kita, adakah kita membuat orang kecewa ya? Tuhan sudah memberikan kita di dalam kehidupan kita. Apakah kita terus sibuk karena takut, tidak ada uang, kurang, dan kita terus sibuk. Kita dalam takutan ini menghadapi pekerjaan kita. Dan kita dalam kehidupan kita juga takut, kita kehilangan uang, menghadapi harga-harga yang melonjak naik. Apakah terhadap Tuhan ini tidak percaya, tidak merasa tidak cukup, dan kita taruh tangan kita di dada kita. Dan hari ini Tuhan mau sekali lagi hadir di tengah-tengah kita. Tuhan tidak ingin kita berhutang kepada orang lain. Tuhan juga sama. Jadi supaya kita setiap orang karena takut, Tuhan supaya ingin kita jangan takut. Tuhan memberikan semuanya, semua yang terbaik untuk kita. Tuhan mengumpulkan kita setiap hari masuk di dalam gerejanya Tuhan, supaya kita melihat semua berkatnya Tuhan. Tuhan yang diberkati. Jika ada saudara-saudara seperti ini di tengah-tengah kita, orang lain kita merasa berhutang dan kita takut kepada orang lain, dan kita tidak berani menikmati di dalam pekerjaan kita ini, sesudah berjerih payah dan semuanya, dan kita berdoa untuk diri kita. Kita memohon Tuhan membantu kita. Memohon Tuhan membantu kita. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, mengenang-Mu. Engkau Tuhan ini yang membimbing bahwa kami keluar dari Mesir. Tuhan yang menyertai kami. Engkau Tuhan yang berperang dengan musuh kami. Tapi Tuhan memohon Engkau ampuni kami. Hati kami banyak ketakutan dan juga ketidakpercayaan diri dan ketakutan. Pada satu lembar ini dan hubungan dengan sesama, dan kami selalu jatuh di dalam ketidakpercayaan diri, dan kami jaga dan jatuh ke lubang dan tidak bisa keluar dari lubang itu, dan semua ketakutan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Semua ketakutan kami, kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan, bantu kami.
melewati semua ketakutan kami yang ada di dalam kami, banyak kekhawatiran kami, dan banyak ketakutan kami, dan semua hidup kami dan juga menghutang pada orang lain, dan juga menghutang padamu Tuhan. Tuhan, Engkau bantu kami setiap orang. Tuhan, Engkau sekali lagi Engkau menyelamatkan kami, keluar bimbing kami, supaya kami bisa melewati semua ketakutan kami. Tuhan, Engkau mohon Engkau bantu kami. Tuhan, karena Engkau berkata, Engkau memberikan berkat ditambah dengan kekuatan. Tuhan, Engkau memberkati setiap saudara-saudara semua. Kita mau masuk di dalam berkat-Mu. Engkau menghilangkan semua kekhawatiran kami, ketakutan kami, supaya kami tidak hanya terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Tuhan, Engkau bantu kami supaya ada kepercayaan masuk di dalam tanah perjanjian-Mu, supaya kami tidak takut. Kami persiapkan diri kami sendiri. Kami mempersiapkan diri kami menjadi tentara-Mu. Kami mempersiapkan diri kami masuk di dalam berkat-Mu. Kami menyiapkan diri kami supaya kami bisa menikmati apa yang Engkau berikan kami. Karena Engkau Tuhan yang baik. Dan Tuhan, Engkau tidak ingin kami berjeri-jeri payah dan sibuk. Dan Tuhan mengisi setiap hati kami supaya bisa masuk di dalam-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, masuk di dalam berkat-Mu, supaya kehidupan kami di dalam kami, tempat kerja kami, dia menghadapi orang yang menekan kami, menindas kami, bukannya maju berperang melawan mereka, tetapi kita bangkit memberkati mereka dan mendoakan mereka, karena Engkau Tuhan yang berberkati. Kami Tuhan di dalam peperangan, kami menaruh Engkau di hadapan kami. Beberapa hari kami banyak ketakutan, tapi kami tetap mengikutimu Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu, memuji-Mu, memuliakan-Mu. Dan Tuhan yang membantu kami. Tuhan, kami memuji-Mu, kami mengikutimu. Tuhan, kami menaruh Engkau di hadapan kami dan taruh di hati kami. Dari sini katakan, jangan membunuh kami, menghargai kehidupan. Dan saat kami berperang, kami bukan tidak berperang, tapi kami Tuhan melihat di dalam bumi ini banyak ada peperangan di dalam Ukraina dan Rusia berperang. Dan kita bahasa Israel juga di dalam memilih pemilihan dari pemerintah, juga ada sudah jatuh di Israel. Kami Tuhan berkata, kami jangan membunuh, tapi kami mesti menghargai kehidupan. Kita juga mesti menghargai pohon-pohon. Kita berdoa untuk semua ini, dan kita bersama kita berdoa. Kita mendoakan yang semua negara yang dalam berperang. Kita mendoakan setiap negara. Tuhan, kami di hadapan-Mu, kami angkat tangan, kita mendoakan semua negara yang di bumi ini. Engkau memberikan kedamaian-Mu, damai-Mu
Dan kami terus melihat saudara peperangan, berita di dalam peperangan. Tapi kami Tuhan, kami memohon padamu, kita mengatakan kami memohon padamu, Engkau berikan damai. Engkau berikan damai dan hikmat-Mu dan mereka, dan menghargai kehidupan. Tuhan, Engkau redakan peperangan ini. Tuhan Yesus, kami memohon membantu kami. Di dalam dunia ini kami melihat damai dari-Mu. Engkau memberikan damai dan terhadap ini, dan damai yang di dalam hati kami, ada di dalam hati kami. Boleh bisa tidak berperang, kamu supaya kami memilih tidak berperang. Tuhan bantu kami di dalam dunia ini, kita berjalan, kami melakukan satu pekerjaan yang ajaib. Tuhan yang membantu kami. Tuhan berikan damai-Mu. Engkau satu apabila kamu menghadapi pertempuran, apabila engkau berada suatu kota untuk berperang melawannya, maka harus siap engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Jangan membunuh. Jika tidak usah berperang, janganlah berperang. Dan juga mesti berdamai. Jika tidak ada cara, tidak bisa menghindar, dia mesti berperang. Ini juga menjadi kehidupan kita dan kehidupan kita sehari-hari. Bapak orang bagaimana membuatmu murka, bapak keadaan bagaimana, dan jika bisa berdamai, lebih dahulu berdamai, kita angkat tangan kita. Tuhan, supaya kami terhadap-Mu ada kepercayaan yang tinggi. Percaya Engkau Tuhan kami ada rakyat-Mu. Dan semua permasalahan kami, Tuhan, Engkau melihat. Engkau di tengah-tengah kami. Di saat kami berperang, Engkau menyertai kami. Peperangan adalah milik Tuhan. Kemenangan kekalahan adalah milik Tuhan. Tuhan, nama-Mu patut dimuliakan. Kami berjalan semua di dalam-Mu. Tuhan bantu kami dan keadaan kami sekarang ini. Semua permasalahan kami memuliakan-Mu. Kami ada kasih. Kami menghargai kehidupan. Walaupun di dalam peperangan kami juga menghargai kehidupan. Tuhan, Engkau menyertai kami. Engkau memberkati kami setiap orang. Engkau akan letakkan tangan-Mu. Jikalau Tuhan memanggil kamu untuk berperang, kamu di Israel, apakah kamu sudah siap? Apakah kamu bisa naik? Dan kamu berkata, saya banyak persembahan, saya belum melakukannya. Dan Tuhan memberi saya keluarga dan kehidupan, saya belum menikmati kehidupan kami, keluarga kami. Dan saya banyak utang, dan saya terus bekerja. Demi untuk diri sendiri dan terus bekerja dan tidak memberi persembahan dan tidak memberi waktu menyediakan waktu untuk keluarga kami, dan saya banyak mengutang mereka. Dan kamu bagaimana maju di dalam peperangan ini, dan kamu bagaimana dengan berapi-api main Tuhan. Tapi kamu demi untuk diri kamu sendiri itu berapi-api. Memohon Tuhan hati yang bertobat, memberikan pertobatan dan hati kita, Tuhan berikan pada kita.
Banyak orang di dalam melakukan satu pekerjaan ada targetnya. Kita mesti melakukan satu target. Kita mesti menguntungkan berapa keuntungan kita dan membuka berapa perusahaan. Apakah kamu berapi-api pada Tuhan? Dan tapi Tuhan berkata kamu tidak pantas untuk berperang. Kamu tidak diberkati. Kamu di dalam kutuk. Engkau pejamkan matamu. Roh Kudus, Engkau membuta mata kami. Orang yang kejar ada target pekerjaannya. Dia rasa ada pekerjaan, ada target. Di dalam pekerjaan berhasil. Kehidupan saya juga berhasil. Ampuni kami. Kami tidak ada kedamaian, tentram. Dan saya angkuh dan sangat serakah. Ampuni kami tidak melihat Tuhan, dan kami tidak melihat kalau Engkaulah Tuhan yang membimbing kami keluar dari Mesir, dan tidak melihat Engkau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ampuni kami tidak taruh di dalam Tuhan Engkau menciptakan, tapi kami berdiri di tempat yang kutuk. Di saat Tuhan menciptakan dan kami berdiri di tempat mana, apakah kami menikmati dan menerima yang kami mempersembahkan? Tapi saya tidak ada. Tuhan bantu saya. Dan Tuhan terima kasih Engkau menghargai kehidupan kami. Terima kasih Engkau mengasihi kami. Membantu saya untuk memulai mengatur. Ampuni kami. Ampuni kami setiap orang yang di sini. Supaya kami siap menjadi bejana yang Engkau pakai. Berkati kami. Saya dalam Tuhan Yesus mohon darah Yesus urapimu, sembuhkanmu, buka matamu supaya engkau melihat Tuhan. Semua adalah Tuhan. Semua bukan karena kamu sendiri. Semua karena Tuhan. Tuhan engkau berkati kami, setiap saudara-saudara kami, supaya kami setiap orang mengikuti Tuhan. Hati kami tertuju padamu. Pemikiran kami tertuju padamu. Walaupun di dalam peperangan, dalam perang ini kami tertuju padamu. Berkati kami setiap anak-anak kami. Mohon kami lepaskan dari segala COVID ini dan kesulitan ekonomi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berkati kalian.